Nah, kayaknya seperti biasa lengkap semua kita ya, Pak Sinta. Baik, untuk memulai pelajaran kita mulai dengan doa. Siapa yang memimpin pelajaran? Baiklah, untuk memulai materi pada pagi hari ini, angka baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Reka. Kasih dulu. Rahmat? Hadir. Sairul? Hadir. Dian? Hadir, Pak. Lengkap 12, alhamdulillah. Tidak ada yang sakit-sakit? Alhamdulillah tidak ada, Pak. Terjaga imunnya ya. Walaupun kondisi seperti sekarang, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Maskernya dipakai, yang punya hand sanitizer dibawa dan selalu dipakai. Kalau masuk kelas, ruangan bisa cuci tangan pakai sabun ya, seperti di depan tadi. Baik anak-anak, pada kesempatan ini, pada pertemuan ini, seperti biasa Pak akan memberikan sebuah layanan yang namanya layanan klasikal, bimbingan klasikal, seperti minggu kemarin. Nah, yang ingin Pak bahas sekarang, ini bisa kalian lihat tentang sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Jadi, adapun tujuan Pak memberikan layanan ini, yang pertama, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai jalur masuk perguruan tinggi negeri. Kemudian, kalian dapat menata langkah-langkah dalam memasuki perguruan tinggi negeri tersebut. Serta kalian mampu nantinya diharapkan bisa menentukan perguruan tinggi negeri yang diminati. Jadi itu tujuan layanan kita hari ini. Baik, bagaimana? Apakah kita bisa melanjutkan ke sesi selanjutnya? Siap? Siap. Jadi yang pertama yang kita bahas, yang pertama yaitu apa sih perguruan tinggi negeri? Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, pendidikan tinggi jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, dan program profesi serta spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Indonesia. Jadi tempat belajar kita pasca sekolah menengah. Jadi setelah SMA kita namanya perguruan tinggi. Bisa dipahami? Ini tentang salah satu profil kampus Universitas Sriwijaya. Mahasiswa Universitas Sriwijaya berasal dari berbagai penjuru tanah air dan mancanegara. Terdiri dari diploma, strata 1, pasca sarjana, profesi, spesialis, dan doktor. Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program pasca sarjana S2, dan program doktor S3. Kerjasama internasional Universitas Sriwijaya diantaranya meliputi negara Thailand, Malaysia, Jepang, Vietnam, Jerman, Amerika, Italia, Polandia, Filipina, Taiwan, Turki, dan Cina. Fasilitas penunjang yang representatif, perpustakaan, masjid, klinik, student center, apartemen mahasiswa, kantin, auditorium, dan sarana olahraga. Universitas negeri di kita di Sumsel ada dua. Yang pertama Universitas Sriwijaya yang tadi profilnya, kemudian yang kedua Universitas Islam Negeri Raden Fatah. Satu alumni dari UIN itu namanya Pak Dedi, guru agama kita itu dari UIN Raden Fatah. Kalau yang Unsri banyak di sekolah kita, Pak Ibnu, kemudian Pak Wayan, Unsri. Kalau di kota kita sebenarnya sudah lengkap. Apa saja sudah ada, universitas ada, institut yang belum ada gitu. Jadi ada berapa jenisnya? 5. Universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan teknik. Oke, next. Nah, sekarang bagaimana sih cara kita biar bisa masuk ke kampus-kampus negeri tadi? Ini ada
3 jalur masuknya. PTN ini perguruan tinggi negeri ya. Yang pertama SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi. Nah, kemudian SBMPTN, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Kemudian yang ketiga seleksi mandiri. Yang pertama yaitu melalui jalur SNMPTN. Tapi tidak semua kalian bisa melewati jalur SNMPTN karena dia berdasarkan nilai akademik. Syaratnya apa saja ini? Kalau persyaratan sekolah, yang pertama punya NPSN. Sekolah kita baru akreditasinya B, dari 25%. Cuma 25%. Berarti kalau jumlah kelas kita kelas 3 sekarang 120-an. Kalau 20% berarti 6. Kita 30 yang berhak. 30 IPA dan IPS. Kalau IPA, kita IPA nih kan? Nilai matematika, ini, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi. Kalau IPS, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, dan biologi. Jadi nilai ini yang dijumlahkan total itu yang menentukan. Nah, sekarang bagaimana kalau yang tidak punya kesempatan ikut SNPTN di luar 30 orang tadi kan? Ataupun kita sudah ikut SNMPTN tapi tidak lulus. Kita tes yang kedua. Apa namanya tadi? SBMPTN, Seleksi Bersama. Nah, yang SBMPTN yang pertama harus dilakukan adalah UTBK, ujian tertulis berbasis komputer. Nah, kalau bedanya SBM tadi sama SNMPTN, yang tes kedua UTBK itu berbayar. Jadi kita membayar uang pendaftaran untuk ikut tes, baru bisa pelaksanaan tes. Kita tuh harus punya strategi atau kiat-kiat biar mudah dalam biar lulus di kampus yang negeri. Yang pertama, pilih jalur seleksi yang tepat. Nah, kemudian kenali minat dan kompetensi diri. Yang ketiga, perbanyak latihan. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada, Pak. Silakan ya. Pak, Apa dikit? kalau saya nantinya ingin mendaftar di kampus industri, Di Unsri. ya kira-kira fakultas mana yang mudah dipilih? Oh, peluang fakultas yang mudah dimasuk ya. Nah, kalau melihat, nanti pulang ini kalian bisa googling di website Unsrinya. Biasanya ada jumlah siswa yang daftar dan jumlah siswa yang diterima. Ada itu. Kalau pengalaman Pak sebelumnya paling banyak diminati guru SD, PGSD, itu banyak, kedokteran, teknik tambang, kemudian psikologi itu termasuk banyak diminati. Jadi selain itu bisa peluang kita untuk mudah itu sudah diterima selain yang Pak sebutkan tadi. Cari yang dibutuhkannya banyak, kemudian yang mendaftarnya tahun kemarin sedikit. Dan tidak lupa tadi yang penting potensi kita kan. Cuma aja kita masuk yang mudah tapi tidak sesuai dengan potensi kita, harus disesuaikan. Nah, nanti bisa di googling ya. Oke, lanjutnya. Hai Pak, Oke, Rangkop. misalkan saya kuliah di negeri, kira-kira berapakah biayanya? Biayanya. Oke. Kalau masalah biaya, Pak tidak bisa memberikan gambar. Yang intinya jelas. Tapi secara gambaran, kalau kita kampus negeri jauh lebih murah daripada swasta. Untuk perbandingan aja dulu, pas zaman Pak, teman Pak itu satu semester sekitar 3 juta sampai 6 jutaan. Pak dulu cuma 748.000 satu semester. 748.000 dulu. Tapi sekarang ada namanya UKT, disesuaikan dengan pekerjaan orang tua. Yang paling murah ada yang 500.000 per 6 bulan per semester. Oke, Oke, mereka sekarang apa lagi? Belum jelas ya Pak. Misalkan beasiswa apa yang kami dapatkan jika kami masuk di institut tersebut? Nah, kalau beasiswa tadi kan sudah ada yang kita tonton tadi. Beasiswa banyak sekali beasiswa yang didapat di kampus-kampus, apalagi yang kampus-kampus besar. Kalau zaman Pak dulu
jangan lupa dapat namanya beasiswa akademik. Jadi nilainya harus di atas 3 IPK-nya. IPK itu nilai kalau kita sekarang. Persyaratannya dapat terus nggak? Dulu. Ada lagi beasiswa dari bank, beasiswa internasional banyak. Tinggal kita pandai-pandai nantinya kalau di kampus mencari informasi dan harus ini ya disiapkan. Sebab kalau pengen beasiswanya lancar, nilainya harus bagus. Tuh. Jadi kalau beasiswa banyak. Kan ini apa? Misalnya mau masuk ke salah satu universitas, kan UGM gitu Pak ya. Nah, kalau misalnya mau masuk itu, dapat informasi itu kita dari mana gitu Pak? Nah, itulah pentingnya kalian berkunjung ke ruang BK. Jadi biasanya setiap akhir tahun dari pihak kampus itu menyebarkan selembaran poster ke ruang BK dengan Pak. Jadi kalau informasi kalau di sekolah ya tanyakan dengan guru BK dan kesiswaan. Kalau di luar tentunya bisa lewat web contoh UGM, cari Instagram UGM, web resminya UGM. Dia akan ngasih informasinya secara berkala. Tapi Pak, hubungan antar kuliah yang di luar negeri itu kayak mana sih Pak? Hubungan? Yang tadi kan di Universitas Sriwijaya tadi kan? Oh, kerjasamanya. Kerjasamanya. Jadi itulah nanti kan kalau kalian di sana banyak kalau teman-teman Pak dulu yang pinter-pinter sekarang mahasiswa luar negeri. Pak cuman lihat aja. Pak. Nah jadi banyak mahasiswa bule biasanya juga berkuliah di Unsri. Biasanya banyak di kedokteran. Jadi mahasiswa India itu banyak. Kalau kalian ke Bukit Palembang itu banyak mahasiswa India. Itu termasuk karena pertukaran tadi. Ini seperti biasa ada LKP. Kalian kerjakan ada 3 pertanyaan ini. Jadi ada lembar LKPD dan evaluasi proses. Silakan isi dan dikumpulkan dengan kelas nanti biar jadi satu kumpul dengan Pak. Sekarang Pak minta salah satu dari kalian untuk menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Sedikit saja dari yang apa kita pelajari. Silakan siapa? Oke, silakan. Kesimpulan dari pelajaran hari ini. Wadikit nak suara. Wadikit. Oke, yang pertama pengertian perguruan tinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mendefinisikan bahwa pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program dokter, dan program profesi. Jenis perguruan tinggi di Indonesia: universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi. Jalur masuk PTN Ada 3. SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. Terima kasih Putri. Di sebelah tadi sudah dibacakan oleh Putri. Boleh kalian simpan nanti ya. Nanti titip dengan siapa? Dengan Rahmat boleh ya? Oke. Jadi menurut kalian kegiatan kita layanan kasih kali ini bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Terima kasih. Menambah wawasan. Oke, kalau tadi awal kita berdoa, kita tutup dengan doa. Silakan. Siapa tadi? Mereka. Baiklah, sebelum mengakhiri materi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Selesai. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Minggu depan. Tanggal 29 kita UTS. Persiapkan diri kalian. Siapa? Kerjakan secara maksimal. Tetap jaga kesehatan. Siapa? Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.